Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Rudy OP Fishing Wow. Hari ini saya akan berbagi tips mengenai pengetahuan dasar untuk alat berat ya, yaitu lebih tepatnya alat berat kompaktor. Oke, langsung aja ya. Hal-hal apa aja yang perlu diketahui di alat ini. Oke, sebelum mengoperasikan unit kita harus P2H dulu ya. Ini sebenarnya aslinya pakai gembok, cuma ini sudah modif karena alat ini sudah lumayan berumur ya. Kita buka kabin belakang seperti ini, kita lihat ya. Ada. Kita cek ini adalah tangki minyak ya. Kita cek dulu tangkinya. Setelah kita cek tangkinya, terus kita cek dulu nih ini ada line aslinya. Ini sebenarnya sudah diganti ya. Kalau aslinya di sini ada lagi rakornya untuk melihat bahwa minyak itu bercampur dengan air atau enggak, terus nanti di drain. Nanti lain kesempatan lah saya kasih contoh untuk yang masih asli ya. Kalau ini sudah banyak dimodif ini. Nah, kita cek lagi di sini ya. Ini adalah stik oli ya, sama kayak mobil atau motor ya. Ada. Ini kita cek ya, seberapa ukuran olinya. Seperti biasa mengecek stik oli motor atau mobil sama aja ya, sistemnya begitu. Radiator ini kita perlu cek juga seberapa radiatornya supaya kita tahu. Nah, dan ini adalah saringan udara. Sebenarnya ini harus dibuka, cuma karena ini kabinnya agak berat jadi tidak tiap hari saya buka ya, 2 hari sekali mungkin. Kalaupun itu kerja di daerah debu ya, kita nanti ini buka, ada klem-klemnya, nanti bisa kujelaskan lagi di lain kesempatan ya. Bila ada yang penasaran, nanti bisa kita buka ini. Kita buka, kita bersihkan. Di dalamnya ada filternya. Nah, kita pastikan semuanya aman. Di sini tidak ada kebocoran atau yang lain-lain ya. Yang di sini juga, kalau di sini tidak perlu ada yang dicek ya. Kita pastikan aja bahwa alat kita itu bersih. Baut-baut roda apa semua aman, kondisinya aman. Barulah kita naik ke atas. Nah, di sini saya jelaskan ini ya. Sebelum kita start atau menghidupkan mesin, kita pastikan nih, ini adalah tombol emergency. Fungsinya apabila ada hal-hal yang emergency, ini bisa langsung ditekan, dia akan mati engine-nya, mati secara otomatis ya. Langsung mati dan langsung berhenti. Kalau ini tombol klakson, tapi ini sudah dijebol ya, enggak ada sudah klaksonnya ya. Nah, kalau ini vibro ya, untuk menghidupkan getar, tapi ini juga sudah pakai sambungan kabel ya, karena sudah error jadi diganti. Ini adalah gigi ya. Kalau di alat-alat atau mobil itu ini giginya, tapi ini matic ya. Kalau ini adalah gas ya, maksimal minimalnya ini ada gasnya. Untuk gasnya di sini, dan ini lampu. Nah, ini sebenarnya tanda ini enggak ada. Sebenarnya bisa ada, bisa enggak. Kalau untuk seri yang ini, alat ini, tapi ini enggak ada. Nah, ini kenapa ada kabel di sini? Ini adalah kabel brick ya. Ini brick, sebenarnya ini brick. Dan brick ini harusnya ada di dalam ini handle. Nah,
brake ini ada di dalam handle, dan vibro ini juga, ini di sini ada, di sini juga ada. Nanti di lain kesempatan kalau pas ada alat yang masih normal, masih lengkap, mungkin akan saya jelaskan lagi ya, biar lebih detail mungkin. Nah, sebenarnya di sini ya. Oke, kembali lagi, langsung lanjut lagi ya. Ini adalah brake yang harusnya fungsinya itu di handle ini. Nah, handle ini. Oke. Jadi sebelum kita start, kita pastikan dulu ya bahwa ini adalah jangan sampai terturun, harus naik. Dan posisi handle ini, nah ini maju ya, ini mundur. Kalau begini ini enggak mau hidup dia. Nah, dia harus ke sini, harus pray baru mau hidup. Nah, untuk selanjutnya nah, ini banyak sekali ya pertanyaan dari kawan-kawan ya, untuknya khususnya yang enggak tahu belum tahu cara pengoperasian alat, khususnya untuk sejenis Boma ini. Banyak yang bertanya, Boma itu pakai gigi enggak gitu kan? Boma itu kayak mana kalau cara berhentinya? Nah, ini ku jelaskan ya. Ini kabel ini adalah kabel brake. Kenapa taruh di sini? Karena sudah error ya. Aslinya enggak di sini. Nah, ini aslinya di dalam handle ini, di dalam. Dia di sini. Ya. Jadi kalau pas dia di pray gini, otomatis akan ngebrake sendiri. Nah, untuk gasnya sendiri, ini adalah gas ya, ada tandanya nih. Ini gambar engine ya, gambar piston. Ini gas minimal, maksimal. Ini kalau begini maksimal gas dia jalan kita. Kalau di sini kita idle aja ya. Nah, gasnya, untuk gasnya sendiri dia otomatis begitu kita putar ke sini dia akan langsung gas full, karena ini alat berat ya, bukan mobil atau motor. Ini alat berat, jadi akan otomatis gas full. Nah, kalau di sini dia idle, posisi parkir ya. Kalau kita mau jalan harus di ke sini. Nah, ya kan? Nah, gitu. Nah, untuk gasnya begitu, tidak bisa kita rendahkan. Atau cara mengendalikan laju atau pelannya alat ini ya, ini di handle ini. Kalau kita dorong ke depan begini ya, nah kalau kita dorong ke depan begini, ini otomatis akan laju maksimal dia ya jalannya. Nah, kalau kita kasih mundur begini, itu juga maksimal mundurnya ya, sampai maksimal kecepatannya itu enggak sampai 20 km per jam sih. Cuma kalau untuk alat berat, untuk alat sejenis Boma ini terhitung laju kalau kita kasih full, sangat laju ya. Nah, ini di sini. Nah, untuk mengurangi kecepatan ya kita tarik aja dikit begini. Kita tarik dikit-dikit gini. Ini akan melambat dia, melambat sendiri. Kalau kita kasih full begini, dia akan laju. Kalau kita kasih begini, dia akan melambat. Melambat dia ya. Nah, kalau kita kasih pray begini, dia akan ngebrake secara otomatis. Kalau ini kabel ini fungsinya masih ada di sini. Kalau sekarang posisi sekarang ini alat ini ya harus dilepas kabel ini baru ngebrake dia. Nah, ini. Nah, kalau masih normal, ini bicara masih normal ya. Kalau ini dikasih ke sini, dia jalan, kita jalan, maju, mundur ya. Jadi ada yang bilang, wah kayak mana nanti kalau bawa alat itu terus mau berhenti kan tidak ada brake-nya. Nah, ini dia otomatis akan berhenti apabila kita kasih pray di sini. Dan kecepatannya itu apabila kita kurangi gasnya di sini ya. Ini gas full, kita tarik ke atas sedikit, otomatis akan berkurang kecepatannya. Dan kita
begini aja, tarik, lepas saja, tarik, lepas saja, dia akan otomatis spray sendiri. Terus kita dorong ke kanan, dorong ke kanan seperti ini, dia akan ngebreak ya. Nah ini kalau begini pun mundur. Nah nih satu lagi, ini ada lubang ya. Lubang ini sebenarnya ini ada tombolnya di sini. Kalau yang masih normal, tombol ini fungsinya untuk vibro ya, untuk getar. Nah, sedangkan yang di sini kalau yang masih normal ini sebenarnya untuk penentuan vibro besarnya atau vibro kecil ya, getaran besar atau getaran kecil. Itu kita ketik di sini, ini ada gambarnya, ulir-ulirnya besar ya, dan ini ulir-ulirnya kecil. Jadi kita kalau kita putar ke kanan atau ke kiri, itu menentukan vibro besar atau vibro kecil. Nah, di tombol ini kita pencet, barulah dia mau getar. Kalau kita pencet balik, berhenti bergetar. Jadi di sini untuk menentukan besar kecilnya vibro itu, di sini inti untuk menghidupkan vibronya, gitu ya. Jadi ditekan gini, mati. Jadi nggak perlu di sini lagi. Yang itu kalau yang masih normal, kalau ya ini sudah tidak normal ya. Nah, untuk giginya banyak juga yang tanya, ini alat ini pakai gigi apa enggak sih, sampai berapa giginya? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah, alat ini tidak pakai gigi ya, ini matic. Kalau kita tarik ke belakang ya mundur, kalau kita majukan gini ya maju. Dia adanya L sama R aja, maju mundur cantik ya, maju mundur cantik istilahnya. Nah, kalau kita kasih maju ya maju, kalau kita kasih mundur dia akan mundur secara otomatis. Mundur sama maju ini dia bisa kecepatannya kita atur sesuai dengan kemauan kita ya. Di sini nih kita tarik perlahan, dia akan otomatis pelan ya, kita majukan laju. Itu kalau untuk gasnya sendiri dia tidak bisa, gasnya maksimal sama minimal aja ya, langsung gas tinggi dia, karena untuk menghidupkan pompa, banyak pompa yang harus dihidupkan di sini. Nanti bisa saya jelaskan lagi di lain kesempatan ya. Nah, sekarang untuk teknik dasarnya aja ya, untuk mengetahui. Intinya kalau mau start alat ini, sudah cek yang tadi saya jelaskan itu di awal, cek dulu bagian engine, sudah pastikan aman, posisikan handle ini pray ya, jangan masuk. Ini harus pray gini ke kanan. Kalau mau jalan dia harus ke kiri. Nih, tekan ke sini. Nah, barulah majukan atau mundurkan. Nah, kalau sudah hidup engine-nya. Nah, pastikan tombol emergency ini naik dia ya, jangan turun. Itu yang posisi normalnya. Dan di alatnya juga disiapkan ya. Nih adalah apa ya, pemadam kebakaran. Ini diganti setiap sudah masa ekspirasinya habis nih, diganti ya. Ini untuk keamanan kita. Pastikan juga kalau di alat tuh ada ember sama sabun ya, untuk kita cuci tangan, untuk jaga kebersihan kita lah, istilahnya begitu sendiri ya. Jadi oke ya, dan tinggal kita start. Oke bosku, itu aja yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini ya. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan saya bisa jelaskan lagi lebih detail untuk alat ini, sebatas saya tahu. Nah, jadi oke ya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rudy OP Fishing Wow. Let's go.